Salam sejahtera saudara-saudara, salam sehat dan penuh sukacita selalu. Amin saudara, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk kita ada dalam physical distancing, jaga kesehatan kita. Dan saya doakan kita semuanya tidak ada yang pernah terjangkit pandemi ini, karena Tuhan melindungi kita dan kita bekerja sama dengan Tuhan menjaga kesehatan kita juga. Amin saudara. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang mulut ya saudara. Ayat yang akan saya bacakan adalah dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara, ayat ini 1 Petrus 3 ayat 10 sebenarnya diambil dari Mazmur 34 ayat 13 sampai 14, di mana ayat itu berasal dari Mazmur Daud saat dia ada di dalam gua Adulam saudara. Gua yang dingin, yang berlumpur, yang benar-benar gak ada enaknya lah. Mungkin seperti situasi kita hari ini ya saudara ya. Tapi masih kalau saya merenungkan itu, Daud masih lebih sengsara daripada kita saudara. Karena di dalam gua itu saudara dingin, berlumpur, berair, lembab saudara. Dan dia harus bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Jadi mari kita bersyukur bahwa keadaan kita hari ini masih sesuatu yang lebih baik. Nah, kembali kepada mulut saudara. Ketika saya baca Mazmur 34 itu, saya lihat benar-benar luar biasa. Daud bisa mengucapkan kata-kata yang sebenarnya dia belum lepas dari situasi gua itu saudara, tapi dia bisa melihat bahwa Tuhan akan melepaskan dia. Dia bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi dia bisa memperkatakan hal-hal yang dia lihat memang Allahnya sanggup akan melakukan kepada dia saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga bisa mengubah situasi kita dengan perkataan-perkataan apa yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam gua saudara, di dalam pengalaman di gua ini saudara, kita lihat Daud pada akhirnya mengalami promosi dari Tuhan. Dan memang dia sudah ditetapkan menjadi raja. Demikian pula kita saudara, ketika dalam gua ini, saat ini di dalam kita seperti di dalam penjara ini saudara, ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, persiapan-persiapan yang sudah kerjakan. Nah, ketika dalam masa persiapan ini tentu gak enak kan saudara, banyak hal-hal yang gak enak. Tapi jangan bersetuju dengan apa yang kita rasakan, tapi mulailah kita bersetuju dengan Allah. Mulai pakai mulut kita untuk mengatakan janji-janji Tuhan itu saudara. Saya punya kesaksian saudara, saat ketika saya dalam tertekan saudara, karena waktu awal-awal pelayanan kami boleh mengalami yang namanya benar-benar juga seperti di dalam penjara, dimana kita gak punya uang, kita gak ada tabungan saudara. Dan saat itu kami baru mulai pelayanan ya. Dan di pelayanan kami sebelum di gereja ini saudara, kami tidak diberi PK. Jadi benar-benar melayani dengan kesukacita, rela, dan benar-benar gak mengharapkan uang. Tapi dengan kehidupan kami setiap hari kan butuh uang ya saudara ya. Memang kami waktu itu habis dari keluar dari kantor masih punya tabungan, pakai tabungan sampai pada satu titik itu habis ya saudara. Nah waktu udah habis saya khawatir, benar-benar khawatir. Ketika pembantu saya waktu itu minta kebutuhan rumah tangga, minta sabun, susu buat anak-anak, dia selalu ngomongnya kepada saya saudara. Aduh, di dalam hati saya selalu malu banget. Katanya melayani Tuhan, tapi kehidupan kami benar-benar gak ada apa-apanya. Sampai pada satu waktu saudara, ketika saya mendapat firman Tuhan, waktu itu dalam kondisi depresi saya, depresi dan depresi. Rasanya udah mau mati aja rasanya, karena saya merasa malu sebagai hamba Tuhan, kok hidupnya gak diberkati. Waktu saya mendapatkan satu perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, keesokan harinya saudara, ingat ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara, tidak langsung situasi kita berubah,
Tapi yang berubah adalah di dalam saya berubah, saudara. Saya mulai ada damai sejahtera. Saya mulai bisa melihat ada pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Nah, setelah mengalami perjumpaan dengan itu, besokannya saya lagi bikin susu. Saya sedang bikin susu, tiba-tiba Roh Kudus berkata gini, Amsal 18:21. Saya kaget. Suara itu jelas banget, walaupun gak audible, tapi itu sangat jelas di dalam roh saya. Langsung saya buka, saya lihat, oh, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Saya bilang, wow, oke, Tuhan. Setelah anak saya pergi sekolah, saya mulai masuk ke kamar doa saya, saudara. Saya mulai mempraktekkan itu. Saya minta ayat dari Tuhan. Tuhan, berikan saya ayat untuk saya bisa perkatakan. Saat itu Tuhan kasih saya Yohanes 10 ayat 10, saudara. Iblis datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Saya mulai masuk di situ, saya mulai memakai ayat itu, saya mulai memperkatakan ayat itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih bahwa Engkau datang dalam hidupku untuk memberikan aku hidup dengan segala kelimpahannya. Bukan hidup dalam kemiskinan, bukan hidup dalam kekurangan. Engkau memanggil aku sebagai hamba-Mu untuk diberkati dan bukan menjadi orang yang miskin. Wah, pokoknya saya memperkatakan, saudara, dari ayat itu sampai 3 hari berulang-ulang, dan saya mulai terus sampai setelah 3 hari itu, saudara, apa yang terjadi? Kehidupan masih jalan terus kan, saudara? Penghasilan belum bertambah, kebutuhan tetap jalan, dan pembantu tetap minta sesuatu. Tapi ada yang berbeda. Saat pembantu saya minta susu, minta beli sesuatu, saudara, saya bisa bilang, oke, Mbak, nanti saya beli. Tanpa ada rasa malu lagi, karena saya tahu Tuhan itu menyediakan segala kebutuhan saya. Jadi apa yang saya katakan, apa yang saya deklarasikan itu, saudara, belum merubah sih ekonomi saya, tapi terus makin berubah diri saya. Saya semakin bisa melihat bahwa Tuhan berpihak kepada saya, bahwa Tuhan adalah Bapa saya yang baik, dan Dia menyediakan segala kebutuhan saya. Dan nyatanya, saudara, hari ini semuanya bisa berjalan dengan luar biasa. Anak-anak bisa kuliah dan selesai, dan mereka semua sekarang sudah bekerja. Percaya, saudara, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahwa apa yang Dia berikan sama kita, saudara, perkataan-perkataan yang kuat yang dari firman-Nya itu pasti menciptakan sesuatu. Paling tidak, saudara, di dalam diri kita bisa melihat bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Jangan takut, saudara, dalam situasi hari ini. Sekalipun kita lihat pandemi COVID-19 ini sepertinya terus menyerang kita, tapi saya percaya setelah selesai ini, kita tidak pernah menjadi orang yang biasa-biasa. Kita akan terus menjadi orang yang mendapat promosi dari Tuhan ketika kita bekerja sama terus dengan Tuhan. Nikmati masa persiapan ini, saudara, dan nikmati juga promosi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Selamat memperkatakan firman yang dari Tuhan. Haleluya. Amin.